Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Siap! Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Siap! Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Kembali berjumpa lagi dengan saya di sini, dan seperti apa yang tadi kita lihat di awal video, bahwa kembali terjadi pembubaran ibadah umat Katolik di saat Ramadan. Ya, ini lagi-lagi saudara-saudari kita yang memang mengklaim diri sebagai umat yang paling cinta damai, tetapi malah yang terjadi adalah keributan seperti itu. Apakah memang di saat Ramadan hal-hal yang seperti itu adalah lumrah atau wajar untuk dilakukan? Ya, mungkin kalian-kalian di sana yang perlu memberikan jawabannya seperti itu ya. Nah, saudara, ini tadi adalah postingan dari Mas Permadi Arya di akun Instagramnya ya, dan saya akan membacakan sebuah caption yang paling bagus dari Mas Permadi Arya nih. Umat si paling damai siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Manik, Kota Bandung ya. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Cik atuh Kang Deddy Mulyadi ya, izin saya mah akang gubernur koar-koar harga diri orang Sunda, tapi aya keneh nun kieu ditatar parahyangan. Teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Yuk banjiri notif akang gubernur. Wow, ini lagi-lagi teman-teman ya, di saat Ramadan, di saat mereka berpuasa ya. Yang kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu adalah bisa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik untuk kita lakukan, ya kan? Artinya termasuk marah-marah nggak boleh seperti itu. Artinya ya kita bisa menahan diri ya untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, itu sih menurut saya. Tetapi kalau misalnya di saat puasa malah kita menunjukkan ketidakbaikan kita, ya saya pikir sih itu bukan lagi puasa. Itu sih ya. Tapi ya memang itu udah kebiasaan mereka sih teman-teman ya. Nah, sehingga Mas Permadi Arya sih berpikir bahwa sebenarnya mereka itu bukan lagi puasa. Ya, Ramadan ibadah puasa, tetapi Ramadan bubarin ibadah gitu loh ya. Nah, lalu kemudian ditambahkan sama Mas Permadi Arya di sini, teman-teman bantu mention akun Kang Deddy Mulyadi 71 di kolom komentar ya. Yuk banjiri beritahukan akang gubernur ya. Ya kita percaya sih ya Pak Deddy Mulyadi pasti akan segera menindaklanjuti ya, atau merespon tentang apa yang sedang terjadi di Bandung ini. Ada juga komentar dari spesialis karburator maklum gerombolan satwa. Duh janganlah ya. Jangan ya dek ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya lagi-lagi ada komentar dari Hendas ya. Saya tidak tahu membaca kitab kalian, tapi saya bisa melihat cara hidup kalian. Betul sekali. Karena seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus juga, bahwa kita ini adalah tulisan yang bisa dibaca. Artinya bahwa kita ini memang bukan tulisan secara harafiah, tetapi dari tingkah laku kita, dari perbuatan-perbuatan kita, dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, orang bisa membaca kita, orang bisa menilai kita, ya kan? Dan sama seperti apa yang dikatakan oleh Hendas ini, bahwa saya juga nggak bisa baca huruf Arab,
tetapi saya bisa melihat bagaimana kalian dari tindakan-tindakan kalian, ya kan? Jadi kalau sudah seperti begini, masih bisakah, masih ngototkah kalian mengatakan bahwa agama kami agama paling cinta damai? Ya semoga aja sih, artinya ada perubahan gitu ya. Ada komentar dari Marihot ya, kasihan mereka, agama mengajarkan kebaikan, mereka bertindak dengan tidak baik. Ya artinya bahwa mungkin dari apa yang disampaikan oleh Marihot, ya mungkin saja karena kan saya belum belajar juga tentang mereka. Tapi mungkin saja bahwa agama mereka mengajarkan hal yang baik, tetapi banyak orang-orangnya yang berlaku tidak baik, ya kan? Karena ini juga terjadi gitu ya di kita orang Kristen. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa kekristenan itu mengajarkan kebaikan, mengasihi. Tapi banyak juga kita melihat orang-orang yang menganggap diri sebagai orang Kristen tetapi kehidupannya tidak seperti kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus, seperti begitu ya. Ada komentar dari J. Koper, polisi di situ sudah banyak kok pada diam-diam baik. Nah ini dia. Jadi kalau sudah peristiwa-peristiwa yang seperti ini memang kebanyakan polisinya hanya bisa diam aja, nggak bisa berkutik begitu ya. Kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti yang di Rokan, kalau saya nggak salah di daerah Riau pada saat itu juga, ketika ada ibadah sedang berlangsung, bahkan pendetanya lagi khotbah, di situ ada polisi, tetapi mereka tidak bisa memberikan ketertiban ya atau keamanan kepada jemaat-jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya mereka hanya membiarkan saja yang membuat ricuh, yang membuat rusuh itu terus melakukan perbuatan yang tidak mulia seperti itu ya. Jadi inilah ya pertanyaan kita, kenapa sih para polisi-polisi itu ya tidak berani gitulah ya. Lalu berikutnya dari Hilenar ya, puji Tuhan saya Katolik dari lahir. Ya, oke, puji Tuhan ya. Saya juga Kristen ya, tapi Kristennya sih setelah umur 18 tahun aja ya. Karena saya memang lahir juga dari orang tua yang beragama Kristen, tapi kehidupan saya sebelum 18 tahun itu hancur banget gitu ya. Ada komentar dari wanita api, dilarang beribadah di negara ini ya, bolehnya korupsi doang. Yang saya dengar ya bahwa saudara kita umat Katolik di sini itu kan menggunakan ya aula serbaguna atau gedung serbaguna untuk mereka mengadakan misa gitu ya, saya dengar. Itu bukan berarti menjadikan itu menjadi gedung gereja ya. Ya, artinya bahwa karena memang mungkin mereka belum memiliki gedung gereja ya, tempat untuk beribadah yang mereka mempergunakan untuk sementara gedung itu, dan itu pastinya sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih gitu ya urusan Anda, apa sih kewenangan Anda, apa sih kuasa Anda sebagai masyarakat biasa dan sekarang sedang menjalankan ibadah puasanya, mau membubarkan ibadah umat Katolik? Emang Anda yang punya gedung itu? Dan Anda ingat bahwa di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama saja yang diresmikan atau yang disahkan oleh negara, tetapi sekarang sudah ada 6. Nah, jadi Anda harus mengerti akan hal itu, ya kan? Jadi kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Apalagi di bulan puasa ini seharusnya Anda ya paling tidak pura-pura baik lah seperti itu. Ya paling tidak ya kan? Dan seharusnya ya jadi orang baik yang benar-benar baik gitu. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini adalah sekedar sindiran gitu ya, sindiran halus bagi mereka-mereka yang selama ini mengklaim diri si paling damai atau si paling cinta damai, tetapi sebenarnya mereka malah sebaliknya gitulah ya. Semoga saja Pak Deddy Mulyadi juga melihat hal ini dan segera turun tangan atau menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Jangan sampai orang menganggap bahwa Pak Gubernur juga sama aja dengan gubernur-gubernur sebelumnya atau gubernur-gubernur yang lain yang hanya bisa berkoar-koar, yang hanya bisa berteori gitu ya, atau menyampaikan semua opini-opini tetapi tidak bisa pada
prakteknya gitulah ya. Itu aja dulu untuk pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.